Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan saya, Muhammad Bagus Yuka Pradana dari kelas PGMI B. Di sini saya akan menerangkan atau menjelaskan sebuah jurnal yang saya review kemarin, yaitu berjudul Radikalisme Agama dan Politik Demokrasi di Indonesia Pasca Orde Baru. Saya langsung mulai saja ya. Di sini saya akan menjelaskan poin yang pertama, yaitu jaminan demokrasi. Ciri-ciri ideologi demokrasi yaitu memberikan sebuah ruang-ruang partisipasi egaliter kepada seluruh rakyatnya untuk menjalankan berbagai kepentingannya. Di dalam ideologi demokrasi, setiap warga negara memiliki hak yang sama untuk berpendapat dan berserikat sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku di negara tersebut. Setiap warga negara juga memiliki posisi yang sama di mata hukum, tidak ada yang lebih istimewa. Jadi, di dalam ideologi demokrasi tersebut, itu semua warganya itu bisa dibilang itu sama rata, seperti itu. Di dalam ideologi demokrasi harus memberikan ruang hidup kepada seluruh rakyatnya dan tidak memandang latar belakang sosial budaya maupun agamanya. Inilah keutamaan dan keistimewaan dari sebuah ideologi demokrasi. Di dalam ideologi demokrasi, hak-hak yang saya sebutkan tadi itu semuanya itu sudah diatur dalam perundang-undangan dan dilindungi oleh hukum. Pelanggaran terhadap salah satu dari hak tersebut merupakan sebuah pelanggaran konstitusi yang dapat dijerat oleh sebuah hukuman. Yang kedua ialah sikap kaum radikal terhadap ideologi demokrasi. Persoalan di dalam negeri kita yang berideologi demokrasi ialah sebuah kelompok radikal. Kelompok radikal itu sendiri diuntungkan karena di negeri kita itu berideologi demokrasi. Mereka memiliki hasrat yang tidak baik untuk negeri ini, seperti contohnya itu mengganti ideologi kita dengan sebuah sistem kekhilafahan Islam, mengganti Pancasila, dan merubah ideologi kita menjadi ideologi khilafah Islamiyah. Itu menurut mereka. Mereka berpikiran seperti itu dikarenakan mereka beranggapan ideologi demokrasi ialah ideologi yang berasal dari negara barat. Menurut mereka, sistem demokrasi ialah bukan berasal dari Islam karena Islam sendiri pun tidak pernah mengenal sistem demokrasi. Menurut mereka, sistem demokrasi ialah sistem yang berasal dari akal pikiran manusia yang dihasilkan oleh bangsa barat. Kaum radikal sendiri kalau berada di Indonesia bisa dibilang itu dia diuntungkan oleh sistem ideologi kita, yaitu sistem ideologi demokrasi, karena sistem seperti yang sudah saya jelaskan di awal, itu sistem demokrasi itu membebaskan sebuah kelompok, kalangan, atau masyarakat untuk bersuara, berpikiran, dan meyakini sebuah agama itu dengan bebas. Jadi jika ada kelompok radikal, itu pemerintah tidak bisa menjerat atau tidak bisa memenjarakan tanpa ada sebuah ancaman atau sebuah aksi yang sudah dilakukan. Jika kelompok radikal cuma hanya keluar-keluar, cuma hanya menginginkan negara ini berideologi khilafah Islamiyah, itu polisi, aparat negara itu tidak bisa langsung menjeratnya karena belum ada undang-undang yang mengatur tentang hal ini. Respon dari kalangan kelompok radikal itu pun bermacam-macam, ada yang lunak dan ada yang ekstrim. Respon dari kelompok radikal yang lunak sendiri itu pun biasa disebut atau biasanya itu seperti dia tidak suka terhadap demokrasi, dia tidak senang terhadap demokrasi, dan dia pun mengupas borok-borok dari sebuah ideologi demokrasi, seperti contohnya itu perampasan hak rakyat sipil, perampasan negara, pencaplokan wilayah muslim, pembantaian warga muslim, kebusukan kapitalisme, dan diskriminatif kepada golongan minoritas warga Islam di sebuah negara barat.
Sekalipun kelompok-kelompok radikal itu sendiri benci atau tidak suka terhadap demokrasi, namun mereka tidak segan-segan untuk menggunakan argumentasi demokrasi untuk mempertahankan eksistensi mereka di negara kita. Sementara itu, di kalangan kelompok radikal yang ekstrim, itu sudah menggunakan cara kekerasan. Contohnya ialah seperti pembubaran rumah makan pada saat puasa, pembubaran tempat hiburan, perusakan rumah ibadah bagi agama lain, penutupan paksa tempat hiburan malam, dan lebih mengarah ke kekerasan dan perusakan. Contoh dari kelompok radikal yang sering menggunakan cara kekerasan seperti ini ialah kelompok radikal FPI yang dipimpin oleh Habib Rizik Syihab. Kelompok ormas ini tidak jarang melakukan kekerasan dan bentrok terhadap kelompok lain yang tidak sesuai dengan syariat Islam atau tidak sesuai dengan pemikiran FPI tersebut. Menurut kelompok radikal, istilah demokrasi sendiri itu tidak ada di dalam Al-Quran maupun Al-Hadis. Jadi mereka tetap bersikukuh memperjuangkan ideologi menurut mereka sendiri, yaitu ideologi Khilafah Islamiyah yang sangat mereka ingin usung dan sangat berimajinasi untuk mereka capai. Menurut kelompok mereka, ideologi demokrasi adalah ideologi yang bid'ah karena dibuat oleh akal manusia, dan menurut mereka ideologi demokrasi adalah ideologi yang hanya untuk kepentingan pribadi dan untuk memuaskan syahwatnya. Poin selanjutnya ialah kebijakan negara terhadap kelompok kaum radikal. Bagaimana negara menghadapi kelompok radikal tersebut, baik yang lunak maupun yang ekstrim? Pengembangan wacana ideologi radikal itu dilindungi sebuah demokrasi, karena itu ialah merupakan sebuah kebebasan berpendapat dan tidak bisa dimusnahkan oleh aparat negara. Pemusnahan kelompok radikal yang sudah dilakukan di beberapa negara, contohnya itu seperti dilakukan di Malaysia, itu akan merusak suatu demokrasi dan demokrasi tersebut menjadi cacat karena kebebasan berpendapat, kebebasan bersuara itu bisa dibilang direnggut. Dalam konteks pelarangan sebuah radikal tadi, itu negara baru boleh bertindak ketika sudah ada kekerasan atau sudah ada sebuah kerusuhan yang melibatkan sebuah kelompok radikal. Inilah dilema yang terjadi di negara kita saat ini. Di Indonesia sendiri, kebijakan negara terkait penanganan radikalisme itu banyak mengalami resistensi dari beberapa kalangan kelompok, terutama kalangan radikal itu sendiri. Kritisme kelompok radikal itu didasarkan kelompok radikal yang diperlakukan secara sewenang-wenang dan biasanya berakhir dengan sebuah penembakan yang dilakukan oleh kepolisian atau Densus 88 atau Brimob. Para pengkritik berargumen bahwa kegiatan yang dilakukan oleh polisi, oleh Densus, oleh Brimob yang melakukan penembakan seperti itu bukan jalan yang tepat untuk menumpas sebuah ideologi radikal. Karena mengapa? Jika kita bertumpu pada sebuah kekerasan, yang diakibatkan itu biasanya itu dari kelompok radikal itu bisa menyerang kembali kepolisian, seperti itu. Sejumlah penembakan sendiri yang dilakukan oleh kelompok radikal kepada polisi itu sudah ada di beberapa daerah, sepertinya di Solo, Jakarta, dan terakhir ini yang baru-baru ini di Poso. Kalau Anda searching ada itu di Poso, itu baru-baru kali ini. Itu merupakan sebuah manifestasi dari balas dendam kelompok radikal kepada kepolisian, kepada negara, karena dulu anggotanya pernah juga ditembak. Kelompok radikal menganggap semua polisi itu ialah musuh mereka yang harus dilawan. Poin selanjutnya ialah ruang kosong undang-undang. Melihat fenomena radikalisme yang akhir-akhir ini membuncah, akhir-akhir ini banyak terjadi di negeri kita, akhir-akhir ini banyak kejadian-kejadian yang ada di negeri kita, maka dipandang perlu merumuskan sebuah undang-undang, sebuah kebijakan publik, sebuah peraturan yang dapat mengatasi gerakan radikal di satu sisi, tetapi tidak menghilangkan
demokrasi di satu sisi lain. Seseorang tentu saja tidak ingin kembalinya undang-undang anti subversi yang dilakukan oleh Orde Baru atau saat pada masa kepemerintahan Presiden Soeharto. Pada saat beliau tersebut menjabat sebagai presiden, itu ada sebuah undang-undang yang biasa disebut itu sebuah undang-undang anti subversi. Undang-undang tersebut ialah berisi kemerdekaan berpendapat, kemerdekaan bersuara, kemerdekaan berkumpul, dan kemerdekaan individu itu benar-benar dipangkas. Setiap kali dijumpai muncul wacana-wacana radikal dari pribadi, dari kelompok, dari sebuah kalangan, itu pemerintah langsung melakukan intervensi kepada kelompok tersebut. Jadi pada saat masa Orde Baru itu, bisa dibilang negara kita aman dari sebuah radikalisme. Namun juga kita ketahui, undang-undang anti subversi tersebut itu mengancam kebebasan berpendapat, mengancam kebebasan kemerdekaan, mengancam kebebasan bersuara bagi seluruh rakyat di Indonesia. Jika dipandang dari sebuah sisi baik, undang-undang anti subversi itu baik karena pada saat masa Orde Baru itu tidak ada kelompok-kelompok radikal yang berani kepada negeri kita, berani menentang Indonesia, berani mengubah sistem ideologi karena undang-undang pada saat itu benar-benar sangat tegas, bisa dibilang seperti itu. Namun sayangnya undang-undang anti subversi tersebut pada prakteknya itu sering diselewengkan. Represi negara terhadap kemerdekaan rakyat-rakyat seringkali ditunggangi oleh kepentingan politik. Akibatnya negara mudah sekali menuduhkan kegiatan makar, subversi terhadap individu, instansi maupun kelompok dengan argumen bahwa subvensi dari individu maupun kelompok tersebut dapat mengancam keamanan negara. Pada tahap ini, yang dibutuhkan Indonesia ialah sebuah undang-undang, sebuah peraturan publik, sebuah undang-undang yang menanggulangi gerakan radikalisme. Undang-undang tersebut sebisa mungkin spesifik diarahkan untuk melindungi dan mempertahankan Undang-Undang 1945, melindungi Pancasila, dan yang paling penting melindungi ideologi negara kita. Bentuknya tidak harus seperti undang-undang yang anti subversi yang dilakukan oleh pemerintahan Orba. Tentunya kalau dilakukan seperti itu banyak warga juga yang tidak setuju. Tetapi harusnya jika membuat undang-undang baru itu yang lebih ditonjolkan itu ialah penindakan kepada siapapun yang telah memenuhi pidana di dalam merencanakan atau melaksanakan acara penggulingan terhadap Undang-Undang 1945, baik itu perseorangan atau kelompok. Dengan peraturan tersebut, diharapkan kelompok radikal akan berpikir keras untuk melakukan pemberontakan terhadap ideologi bangsa. Jika dilihat dari perspektif kelompok kaum radikal, mereka itu mengutarakan sebuah argumen. Mereka menolak demokrasi, Pancasila, dan Undang-Undang 1945 karena mereka menganggap ketiga-tiganya ini ialah hasil dari akal pikiran manusia. Sedangkan ideologi mereka, khilafah Islamiyah yang mereka usung tersebut, merupakan representasi sistem ideologi Islam yang sudah dijelaskan di dalam Al-Quran dan Al-Hadis. Namun sayangnya, ketika mereka mengajukan sebuah hal-hal eksplisit di dalam kitab suci, tentu saja mereka tidak mengindahkan sebuah dimensi dan relevansi kesejarahan sebagai salah satu aspek penting dalam pengambilan sebuah hukum. Mereka juga tidak melakukan pencerahan kognitif bahwa nilai-nilai yang dikandung di dalam demokrasi, Pancasila, dan Undang-Undang 1945 pada hakikatnya tidak bertentangan dengan Islam, bahkan sejalan dengan ideologi Islam tersebut. Dalam konteks inilah, upaya penyadaran dan pemahaman terhadap kelompok kaum radikal sangatlah penting karena kita lihat bahwa ketiga dari nilai-nilai demokrasi, Pancasila, dan Undang-Undang 1945 tersebut sangat mengandung nilai-nilai Islam yang tidak perlu lagi diformalkan menjadi sebuah undang-undang.
Dari seluruh penjelasan yang sudah saya jelaskan tadi, dapat kita ambil refleksi seperti berikut. Yang pertama ialah Indonesia adalah sebuah negara demokrasi yang harus setia kepada sistem-sistem demokrasi. Kebijakan penanganan terhadap kelompok radikal harus tetap dalam di sistem demokrasi dan tidak boleh mengorbankan prinsip-prinsip demokrasi. Sekalipun demikian, kebebasan berpendapat yang diamanatkan oleh demokrasi tidak boleh menyebabkan negara lemah atau terlemahkan. Negara sepenuhnya memiliki otoritas untuk mengambil kebijakan tegas, tetapi tetap di dalam bingkai demokrasi untuk mengatasi sebuah gerakan kelompok kaum radikal. Yang kedua, Indonesia dalam bingkai demokrasi harus merumuskan sebuah produk peraturan perundang-undangan baru yang mengatur bagaimana sikap warga negara memelihara kebebasan berpendapat, termasuk dalam hal ini adalah kebebasan untuk memilih sebuah paham radikal. Setiap individu tidak dilarang untuk mengikuti, berpendapat, meyakini ajaran radikal sepanjang yang bersangkutan tidak menggalang kekuatan atau dukungan untuk menumbangkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Undang-undang baru tersebut diharapkan dapat mengisi ruang kosong dalam peraturan perundang-undangan kita. Sekian teman-teman penjelasan dari saya. Ada kurangnya mohon dimaafkan. Nanti kalau ada sebuah pertanyaan atau sebuah pendapat atau sebuah sanggahan, bisa teman-teman tanyakan di kolom komentar di bawah ini. Sekian dari saya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Waridho wal inayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.